Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang jual beli, qiraat dan juga riba. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pengertian jual beli ada dua. Yang pertama menurut bahasa yaitu tukar menukar. Jual beli menurut syara adalah akad tukar menukar dengan cara Islam. Hukum jual beli terdapat di Quran Surat An-Nisa ayat 29. Kesimpulannya, hukum jual beli adalah halal atau boleh. Rukun jual beli ada 4. Yang pertama akid, yaitu pihak yang bertransaksi. Yang kedua ma'qud, yaitu mencakup barang yang dijual dan harganya. Yang ketiga adalah sigat ijab kabul, ucapan serah terima dari penjual dan pembeli. Yang terakhir adalah ijab dari pihak penjual dan kabul dari pihak pembeli. Syarat jual beli ada 4. Yang pertama syarat bagi akid yang meliputi balik, berakal, rusdu, suka sama suka. Syarat yang kedua adalah bagi barang yang diperjualbelikan. Yang pertama harus suci, bermanfaat, dalam kekuasaan penjual atau pembeli, dapat diserah terimakan dan barangnya, kadar dan sifatnya harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Syarat yang ketiga adalah syarat ijab kabul, yakni serah terima yang dilakukan tertulis maupun tidak tertulis. Syarat jual beli yang keempat adalah syarat alat transaksi jual beli, yakni harus bernilai dan diakui secara umum penggunaannya. Macam-macam jual beli dibagi menjadi 2, yaitu bai sohihah dan bai fasidah. Pengertian qiraat. Qiraat adalah pemberian seorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian bersama. Dengan adanya qiraat, seseorang yang mempunyai keahlian usaha tetapi tidak memiliki modal akan dapat tertolong sehingga modalnya tidak habis dan memperoleh keuntungan bersama. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dan Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Hukum qiraat. Qiraat hukumnya mubah, bahkan dianjurkan dalam agama Islam. Sebab pada qiraat terdapat unsur tolong-menolong. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencontohkan ketika beliau diberi modal oleh Siti Khadijah untuk berdagang ke Syam. Keuntungannya dibagi bersama, sedangkan modal tetap milik pemberi modal. Rukun qiraat. Rukun qiraat terdiri dari A. Ada modal usaha, B. Ada pemberi modal, C. Ada pekerja atau pelaku usaha, D. Peluang atau jenis pekerjaan jelas, E. Pembagian keuntungan disepakati bersama, F. Ijab qabul. Syarat qiraat. A. Dewasa, sehat akal dan sama-sama rela. B. Modal harus diketahui secara jelas besarnya baik oleh pemilik modal maupun penerima modal. C. Jenis pekerjaan atau usaha penerima modal harus diketahui oleh pemberi modal. D. Besar kecilnya bagian keuntungan hendaknya dibicarakan saat mengadakan perjanjian. Larangan dalam qiraat. Bagi orang yang menjalankan qiraat ada beberapa larangan yang harus diperhatikan, yaitu A. Melanggar perjanjian atau akad qiraat,
B. Menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri. C. Menghambur-hamburkan modal usaha. D. Menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan oleh syariat Islam. Bentuk-bentuk qirad. Bentuk qirad dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, qirad dalam bentuk sederhana. Qirad ini dilakukan secara perorangan dan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum Islam datang, qirad dalam bentuk ini sudah dilakukan oleh umat manusia. Kita kenal sejarah Nabi Muhammad. Sebelum beliau diangkat sebagai Rasul, beliau pernah menjalankan perdagangan yang modalnya kepunyaan Siti Khadijah. Qirad bentuk sederhana ini sampai sekarang masih dipraktekkan umat manusia baik di kota-kota maupun di desa-desa. 2. Qirad dalam bentuk modern. Qirad yang juga disebut dengan mudorobah dalam kehidupan modern dapat dikembangkan lebih lanjut. Sebagai suatu contoh yaitu bank muamalat yang prinsip-prinsip kerjanya berdasarkan syariat Islam. Seorang nasabah yang menyimpan uangnya di bank muamalat, ia mengadakan akad dengan pihak bank seperti qirad. Pihak bank akan menjalankan uang itu untuk berusaha, sedangkan keuntungannya nanti untuk berdua dengan cara bagi hasil. Pembagian hasil qirad berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara pemberi modal dengan pelaku usaha. Yang kedua, dengan qirad akan terwujud pemerataan kerja dan penghasilan sehingga dapat mengurangi kerawanan sosial akibat penghasilan dan akan terjalin hubungan baik antara pihak yang mampu dan yang kurang mampu. Penjelasan tentang riba dan praktek riba di kehidupan masyarakat. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Hal ini dipertegas dalam Al-Quran ayat 275. Artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wah, ada kreditan sepeda motor murah. Boleh nih. DP-nya cuma 500.000, aksen ringan, ada hadiahnya juga. Bunganya kecil pula. Banyak Pak, mau kredit sepeda motor? Iya. Emangnya abang gak takut? Takut apaan? Kredit kan termasuk riba loh bang. Riba sangat dibenci Allah, apalagi ada bunga segala. Astagfirullah. Dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang menyerahkan riba, pencatat riba, dan 2 orang saksinya. Beliau mengatakan mereka semua itu sama. Hadis riwayat Muslim. Sekian pembelajaran pada hari ini. Mari kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.